Bismillahirrahmanirrahim. Wal jumlah atas segala sesuatu yang sudah dikatakan di depan secara keseluruhan, fal jahlu ra'sus syurur, sing diaranipun kuwi puncak dari kejelekan. Jadi ojo seneng dadi wong bodoh, ojo betah dadi wong bodoh, lah wong bodoh bae lah. Puncak dari kejelekan, wal balaya, dan puncak dari segala macam bila musibah. Ini Pak, mbok orang angel. Jenengan berkelompok atau 2 atau 3 orang, 3 orang sing loro pinter ngisi bodoh. Ya, sing loro pinter ngisi bodoh. Ngitung bareng, sirkah bareng. Sing hiji ora rampung-rampung gething sing loro. Marah gitu. Gede nembe ukuran ngitung. Nembe ukuran ngitung. Artinya bukan ukuran bodoh niku tidak bisa menghitung, ukuran bodoh niku tidak mengerti apa-apa, bukan. Bodoh niku mergo siji ora gelem melepas sifat bodohnya. Bagaimana cara melepas sifat bodoh? Menghadiri majelis ilmu, mendekati ulama. Itu caranya itu. Dicap bodohnya hilang mergo temindap. Mergo temindap itu dicap bodohnya hilang. Sifat bodoh, sifat jahil ya mergo anggonan nang wong sing ora gelem. Meskipun pinter tapi ora gelem ngilangi sifat bodohnya. Iki nek diruntut sampai dalam sebenarnya dia duwe sifat apa? Sifat apa? Gengsi. Malu. Jadi dibuang rasa gengsi yang enggak benar, malu yang enggak benar itu dibuang. Ora tepat. Orang Quraisy dulu 13 tahun Rasulullah di Mekah, orang gelem jejak nang Kanjeng Nabi iku mergo gengsi tok. 13 tahun Rasulullah di Mekah. Iku orang gelem mlebu Islam iki mergo gengsi. Jawabane ayo mlebu, ayo ngaji. Napa ayo sembahyang? Belum sembahyang. Ayo mlebu agamaku. Kata mereka, itu bukan agama nenek moyang kamu. Aku akan tetap setia dengan agama nenek moyang kamu. Egoisnya tinggi sekali. Mergo egois, Quran itu banyak sekali ayat yang mengatakan itu. Mergo hanya karena itu egois, nggak mau. Mulanya nek wonten ilmu nomor, jenengan seneng ta ora seneng, dengarkan saja dulu. Dengarkan. Nah, nanti kan kalau hati itu tertanam ada nur ilahi, ada cahaya Allah yang masukkan nur itu nanti yang bisa misah. Oke. Itu nanti nur ilahi yang bisa misah. Karena nggak mungkin benar atau salah itu gabung, nggak mungkin. Tidak mungkin. Dalam diri atau hati manusia akan berebut satu tempat. Akan berebut satu tempat. Nek arep bener ya bener, nek arep salah ya salah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika hak itu datang, batil minggir. Ketika datang hak, batil minggir. Sing ngene batil datang hak, ongkol-ongkolan. Meriah biasanya. Nek umat sih biasa. Itu biasanya meriah. Tapi ketika terbedul, itu akan hilang. Sifat itu akan hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Itu kalimat yang selalu Rasulullah layangkan ketika Fathu Mekah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Itu Rasulullah menang. Nah itu di umatnya harus diterapkan itu. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Batil hilang. Orang mungkin barang hak dicampur dengan batil. Orang mungkin. Seluruh ulama sepakat. Ilmu apapun, mau ilmu fikih, mau ilmu tasawuf sama. Itu ketika hati manusia dihuni oleh hal-hak, al-batil pasti hilang. Kalau selama ini belum bisa, pasti muncul biasanya keraguan orang marah. Keraguan orang marah, keraguan orang marah. Nah itu ragu-ragu mergo kurangnya ilmu pengetahuan tentang Islam. Dan semakin tambah hilang keraguan, semakin tambah hilang. Ketika muncul yang yakin, keraguan hilang,
maka rasa optimis terhadap Allah akan muncul. Nah, ini sing dari takwa maring Gusti Allah. Enggak ada yang diminta kecuali Allah, enggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Hanya Allah dan Allah terus, enggak ada yang lain. Nah, ini muncul di sini. Ini butuh proses, Pak. Butuh icik-icik saged. Kok umpamanya aja sing bisik-bisik icik-icik saged, ya dinikmati, disyukuri. Karena banyak yang kesulitan tidak mau. Nyatanya ini hanya 70 orang dari sekian ribu penduduk Mekah yang ikut Rasul. Bentar kali yang begini, yang begini saya. Kulluha fid dunya wal akhirah, itu semua terjadi di dunia dan akhirat. Kebodohan akan terbawa, Pak, orang pulang dunia besok di akhirat dipertanyakan, dan Allah tidak menerima alasan apapun atas kebodohannya. Mergorak dan terkodok karena tidak mau datang saja. Aku sengaja sudah guru. Nah, ketika ditanya gurunya matur nopo, langsung putih sudah guru. Itu tidak berbeda dengan orang Quraisy yang Rasulullah datang hanya karena agama Rasulullah itu dianggap bukan agama nenek moyang. Abu Thalib pamanipun kanjeng Nabi sedo yang merapat ke Rasulullah, Abu Lahab sebenarnya. Abu Lahab jadi kesengsem karo Rasulullah, sayang sekali hasil karo Rasulullah. Abu Lahab ning suwe-suwe karena dekat dengan Rasulullah, ngomong Rasulullah, wong Quraisy sing lain delemna kalau ngiwi-wiwi mulai batu. Nek aku iki mulai roh. Ini sing ngiwi-ngiwi Abu Lahab itu. Akhirnya hati Abu Lahab tidak kuat. Nek kuat jane yo aman. Akhirnya orang kuat. Plus bojone Abu Lahab jelaine sing ora kira-kira. Tukang ngarai kayu kang gunung, Abu Lahab dicap surat wae jenenge surat Al-Ahzab. Ning nang surat khusus surat apa? Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bojone sapa jenenge? Sinten iki kemarin bojone? Ibu Lahab. Ibu Lahab. Wonten jenenge wonten nggih. Ibu Lahab. Sanes. Nyelah. Siti ya, Bu. Ucu. Dia orang Siti. Kalau orang Siti. Markona. Tapi sak konyong-konyongnya Abu Lahab. Abu Lahab pamane kanjeng Nabi. Esirakakan saka mbah Mbah Abdul Muthalib. Mbah Abdul Muthalib niku duwe sepupu, duwe kakang. Lah iki ngetokaken Abu Lahab niku. Yo akeh nek dinuntut akeh. Kita boleh membaca sejarahnya, yang nggak boleh kita mengklaim akidahnya, kekafirannya kita nggak boleh. Kecuali yang benar-benar dalam Al-Quran, lakut kafaru ladina qalu innallaha salisu salasa. Kecuali dalam Al-Quran diterangkan bahwa sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu lebih daripada satu. Nah itu baru dikatakan kafir yang memang dalam Al-Quran sendiri itu sudah ngeklaim. Kalau Al-Quran sudah mengatakan, ya kita harus mengikuti. Laqad kafaru alladziina qalu innallaha salisu salasa. Allah lebih daripada satu. Nah itu kafir. Ini kalau itu kafir, wah kita cukup tahu, ya. Sebab kita nggak boleh sih. Orang Rasulullah itu pernah bersumpah. Waman ada zimian fakot adzan. Barang siapa menzolimi kafir zimi, maka dia sama saja menzolimi diriku. Kafir zimi, wong kafir sing orang duwe, orang putil iki apa gitu? Orang kerahan gitu. Wong kafir sing orang kerahan, iki ketika hidup di daulah Islamia, masuk di wilayah yang pada waktu pemerintahan Islam itu nggak boleh diutik-utik. Kafir ngelesah. Nah, kafir sing ngelesah, sing ora ujel. Nah, orang ujel. Kafirnya macam-macam, ono kafir mina, kafir harbi, kafir asli, macam-macam. Palsu ya.
Seperti takdir kepalsuan. Kafir kepalsuan. Pun kembali lagi. Jadi poin ini pun jangan ketika datangnya al-haq kita menolak. Terima meskipun pahit. Ketika itu al-haq. Seperti kiai ngomongkan al-haq itu kadang-kadang wedi, kadang-kadang ripuh, kadang-kadang sungkan. Karena apa? Lihat objek. Ya nggak tahu ngomongin kayak gitu, nerima orang ya. Wa qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit, kata Rasulullah. Pahit lah, kalau ketika ngomong hak ngesuk ora dibatiri kok. Bukan. Nek kulo mboten bodoh Mas. Jadi puncak dari bahaya ini sebenarnya bukan apa-apa. Mergo tanggonan sifat miki. Sifat bodoh sing ada dasar atau beresensi bahasa sekarang. Esensinya itu mergo gengsi. Jadi ampun, hanya karena gengsi. Jangan. Walau istama al jahil a'da'u liyadurruhu lam yaqduru ayyadurruhu bimisli ma qad darabahu nafsa. Ada sebuah ungkapan, ini ungkapannya bagus sekali. Seandainya berkumpul musuh orang bodoh dari musuhnya ribuan ratusan kumpul dari siji akan memberi efek bahaya terhadap si al-jahil, lam yakduru, tidak akan bisa mempengaruhi. Ini ungkapan, namanya ungkapan berarti udah pernah benar-benar. Itu nek pendekar, nek pendekar siji berarti bukan bodoh. Nek pendekar siji satu wong lawan, yo pengaruh. Ada sifat gesekan lah. Ada pertempuran sebab ada perlawanan sebab apa? Yo pinter. Satu wong musuh pendekar siji pasti ada perlawanan. Tapi nek wong siji bodoh, lek orang usah satu wong semung bae wong bodoh. Ya ora perlawanan. Bahkan kata beliau mengatakan lam yabduru ayadru bibislima qad darabahu nafsah. Itu tidak sebanding ketika dia memukul dirinya sendiri. Satu wong lawan wong bodoh siji itu tidak sebanding dengan dia memukul dirinya sendiri. Dia mau ungkapan, perlu pencernaan. Berarti ya parah banget. Ya saking parahnya aslinya, saking parahnya mulai opo gelem dadi wong bodoh. Jadi ampun, tapi yang dadi wong bodoh kowe ya mandan. Itu ya memang aku belum mengetahui yang ini. Nek ana wong bodoh-bodoh lah, itu ora masalah wong beranu di bodoh-bodohna ki dibodoh-bodohna ki mergo sing begini belum tentu pinter. Artinya mengaku bodoh ki untuk analisa diri sendiri. Oh iya ya. Nyatanya kemarin kita katakan semakin kita dikasih tahu sama Allah, hakikatnya justru semakin tidak tahu. Banyak sekali yang tidak tahu. Seperti orang masuk sebuah wilayah, masuk sholat, semakin umber banyak sesuatu yang tidak diketahui. Semakin naik lagi, semakin banyak sekali yang tidak baik. Tapi yang bilang iso ya perlu. Jadi ngerti mana. Bodoh ke ungkapannya pepatah bagai kata di dalam orang tidak apa-apa. Tapi coba kata, coba angkat tempurungmu. Loh, jebulannya tempurung kayak gue. Dunia ini kan sedang Ya. jelas ya. Jebulannya kayak gue. Sampai sini ngerti ngaji. Oh, sesuai begini. Apa sih orang ngerti? Kama qala al-qail, seperti al-qail mengatakan, wong Arab itu seneng lagu, seneng bersair. Kalau satu syair mengenai apa? Mayabluhul a'dahu min jahilin, mayabluhul jahilu min nafsihi, wa fil jahli qabla al-mauti mautun bi ahlihi, fadsaduhum qabla al-kuburi kuburun, kamulal jamali minal buhuri fawaiduh, mutafailun kamil. Kalau ini nanti belajar Pak, bab ini pun kan 16 bab.
dikaji sekitar 1 tahun. Enggak lah. Dikaji sekitar 1 tahun. Namanya ilmu Qordus Syikri. Kitab Namun Mukhtasar Sahih. Masya Allah. Maya bluhu ora tumeka sapa al-a'da umum suh min jahilin saking wong bodho. Maya bluhu ing padane tumeka sapa jahilun jahil min nafsi sang awake dhewe jahil. Wakil jahilan iku ing dalam sifat bodho qabla maut ing dalam sadurunge mati mautun iku mati. Ya ahli kadhe ahline bodho. Wong bodho kuwi sedurunge mati dia itu mati sebenarnya. Dia sebelum mati sudah dicabut. Mati dulu. Mati. Bahkan dalam taklimul muta'alim dikatakan wong bodoh kuwi kal mayit yamshi alal ardi. Seperti mayit sing mlaku nang dhuwur bumi lho, mayit mlaku-mlaku ya wong bodoh kuwi. Ting jenengan orang kena ngomong maring wong, bisa boleh. Itu kan menjadi geger. Apa miki ngomong? Mayit gadek mayit wis iki. Ora bae.